Bicara tentang Kang Deddy Mulyadi tidak ada habisnya nih teman-teman ya. Di samping sepak terjang dari Kang Deddy Mulyadi untuk memajukan Jawa Barat, banyak sekali kalangan-kalangan atau kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Seperti salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi orangnya sombong dan gubernur konten. Lantas pernyataan tersebut dijawab oleh para netizen. Seperti apa? Kita simak videonya. Tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wanda Surtanah dari Kota Cirebon. Mohon maaf Kang Deddy, ya. Saya tinggal di Bekasi nih, di RT 2 RW 10 Kelurahan Margahayu, ya. Saya ingatkan pada saudara jangan sombong, ya. Anda udah sombong nih Kang Deddy, ya, dengan main konten-kontennya kasar, ya. Seperti kemarin pabrik tahu, ya. Harusnya Anda itu seorang gubernur, dilihat bijaksana, kumpulkan pabrik tahu se-Indonesia atau se-Jawa Barat, bawa makan yang enak, kasih penerangan, kasih ilmu, kasih modal, ya. Katanya duitnya banyak. Ingat itu Kang Deddy. Jadi jangan macam-macam lah, hidup pakai aturan, kerja yang baik sesuai dengan tupoksinya, kan gitu. Bikin regulasi Kang Deddy, bukan hanya bikin konten, ya. Jadi Anda jangan macam-macam dengan Islam. Anda ada kebencian dengan Islam. Saya putra Cirebon nih, dari Sunan Gunung Jati yang membawa marwah Islam. Candi-candi semua dikubur sama Gunung Jati karena syirik, ya. Jangan sampai Allah kirim lagi bencana yang lebih besar pada kaum Jawa Barat karena pemimpin seperti Anda yang benci sama Islam. Rumah sakit diganti dengan nama welas asih, tapi Anda juga bukan welas asih. Anda ada kebencian sama ajaran Islam, sama agama kita, sampai tidak mau pakai welas asih, pakai al-ihsan, ya. Nanti kayak Kemal Atatürk lagi, ajaran diganti lagi, ya. Maka dari itu sadar Kang Deddy, ya. Saya Muhammad Wanda, saya bertemu dengan saudara, ya, lebih baik, ya. Dan saya doakan Anda dapat hidayah. Demikian. Dengan kenyak usianya ulah mau lembur, ulah mau agama Islam sarua aing orang Islam, aing orang Jawa Barat sarua. Yes, jadi jelema ieu teh guys tahan Kang Deddy tobat, Kang Deddy entos sombong kayak gitu nya. Koplok dengan kenyak kok aing dijelaskeun nya masalah anu bisa dibahas. Masalah gusuran nya, masalah gusuran ya pertama. Itu udah pasti pro kontra. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, gitu loh. Dan Kang Deddy ngagusur itu juga sama untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, yang Kang Deddy gusur itu tanah negara, bukan tanah ente, gitu. Jadi harus kudu legowo anu digusur. Hah? Karena itu untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, masalah Sunda wiwitan. Yo, adanya kan koplok. Aing orang Sunda asli ya. Makanya hidup mah kudu boga kepercayaan. Gitu, kudu boga percaya diri. Aing percaya karena leluhur percaya aing, karena aing orang Sunda. Nya siang nyaho teh sama Islam, Sunda wiwitan aya ti baheulana ge. Bisi siang nyaho. Makanya orang Baduy anu dipake teh Sunda wiwitan. Jadi sampai muslim aya Sunda wiwitan geus aya. Masalah rumah sakit welas asih. Nah, dengekeun ku sia nya, dengekeun. Koplok. Anu bogana bege narimakeun. Ngaranna diganti jadi welas asih. Lamun sia nyaho arti welas asih, pancena sia orang muslim, sia orang Islam. Sia kudu nyaho arti welas asih, baca ku di Al-Qur'an. Kang Deddy di lebah manana benci kena agama muslim. Kang Deddy salat, ngaji. Apakah Kang Deddy salat kudu bebeja ka sia? Teu kudu. Cobalah hidup mah ulah koplok-koplok teuing. Sia jijik aing panjem kos kitu tah. Baikan. Yang jadi masalah adalah narasi-narasi selanjutnya di video ini. Beliau mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu adalah seorang yang syirik. Nah, ini yang jadi masalah. Apakah semudah itu seorang muslim yang baik mengatakan atau menuduh muslim yang lain adalah seorang yang syirik? Apakah beliau tidak tahu bahwa Rasulullah melaknat muslim yang menuduh muslim yang lain adalah seorang yang fasik, seorang yang syirik, seorang yang kafir? Karena kita tahu dosa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni. Dan ini yang bisa mencoreng marwah seorang muslim. Apakah dia tidak tahu bahwa di Nusantara ini dihuni oleh beberapa budaya, beraneka ragam budaya, beraneka ragam agama,
jangan sampai narasi beliau ini bisa mengoyak keberagaman, bisa menggoyak persatuan, bisa menggoyak kerukunan antar agama. Dan di narasi selanjutnya beliau mengatakan adanya penggalian-penggalian candi di daerah Jawa Barat itu adalah sebuah kemusyrikan. Kan lucu gitu kan? Apakah beliau tidak memahami bahwa di Nusantara ini adalah diawali dengan peradaban. Jadi candi-candi itu adalah merupakan bukti sejarah, bukti adanya peradaban di Nusantara ini. Dan yang perlu beliau ketahui bahwa dari mulai Muslim atau Islam masuk ke Nusantara ini, mereka sudah kita ini sudah hidup berdampingan dengan agama-agama lain, dengan kepercayaan-kepercayaan lain, dan kita rukun-rukun saja. Jadi jangan sampai narasi-narasi seperti ini bisa mengoyak kerukunan, bisa mengoyak persatuan, apalagi membuat perpecahan di antara masyarakat, di antara rakyat, di antara bangsa Indonesia. Jadi tolonglah, daripada Anda mencap atau menuduh orang lain musyrik, orang lain syirik, orang lain fasik, orang lain kafir, lebih baik Anda meningkatkan ibadah Anda, jadilah sebagai seorang muslim yang baik. Karena saya sebagai sesama muslim miris kalau orang segitu mudahnya mencap atau menuduh orang lain syirik, orang lain musyrik, orang lain fasik, orang lain kafir. Jadi jangan mencoreng marwah Islam, marwah muslim dengan kata-kata yang tidak baik menurut saya. Segitu saja, wassalam. Bapak mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu sombong dalam berkonten. Pak, pertama, yang membawa semangat itu bukan karena kita banyak uang. Ya, banyak halnya. Karena memang sudah karakternya Kang Deddy Mulyadi seperti begitu. Bahkan dia pun tidak pernah marah apabila teman ngobrolnya mengatakan bahasa yang memang kasar. Dia tidak pernah marah. Ya, Bapak mengatakan Bapak sudah sombong dan kasar main kontennya. Saya ingin tanya Bapak sudah berbuat apa untuk Jawa Barat? Saya ingin tanya sama Bapak ya. Sudah berbuat apa Bapak untuk Jawa Barat? Bapak sakit atau bagaimana? Atau yang Bapak dukung kalah? Ya, boleh saja Bapak kritik, boleh Pak kritik, tapi beda gitu loh. Kalau Bapak itu beda, gitu ya. Kalau Bapak itu beda, gitu ya. Mungkin dalam mengkritik itu adab itu harus ada di atas ilmu, gitu loh ya. Bapak juga harus melihat para pendukungnya juga. Bapak harus menghargai para pendukungnya juga, yang begitu banyak mendukungnya. Mungkin cuma beberapa orang bisa dihitung dengan jari gitu loh, yang benci sama KDM. Dan Bapak juga mengatakan masalah rumah sakit. Saya ingin membahas dari kemarin ya masalah rumah sakit. Mohon maaf saya karena saya keluaran SD, kalau ngomong saya ngecapruk ya. Masalah penggantian nama rumah sakit Al Ihsan jadi Rumah Sakit Ulas Asih. Bapak juga harus tahu dulu Pak, yang punya rumah sakit atau pengelola rumah sakit itu aja begitu senyum, begitu cerianya menerima. Kenapa sih diganti? Kalau memang Bapak sayang Islam ya, yang menurut Bapak Kang Deddy itu sudah menghina Islam ya Pak. Sebenarnya Kang Deddy itu ingin menyelamatkan nama Al Ihsan itu, mungkin Bapak lebih tahu lah artinya gitu kan, nggak beda jauh sama Ulas Asih. Kenapa Kang Deddy diganti oleh Kang Deddy? Diganti oleh Kang Deddy nama rumah sakit itu? Jangan sampai kata Al Ihsan itu dinodai dengan orang-orang pengelola sebelumnya yang katanya, ya mungkin Bapak tahu lah soal uang ya di rumah sakit itu ya. Bapak harus tahu dulu kenapa. Katanya Bapak pinter, tapi kok nggak dipahami dulu gitu loh, kenapa kok diganti ya, kenapa diganti gitu. Bapak nggak dipahami dulu itu artinya Ulas Asih itu bagaimana. Apakah itu bukan Rohman Rohim Ulas Asih itu?
Dan Al-Iksan itu, ya, Bapak sebenarnya harusnya lebih tahu gitu loh, lebih memahami kenapa diganti. Harusnya sebelum Bapak mengomentari yang lebih pedas lagi gitu, Bapak telusuri dulu kenapa sih, gitu loh, ya. Kenapa sih nama manusia itu misalkan yang nama sebelumnya itu Dodol. Nah, karena nama Dodol itu sakit-sakitan, digantilah dengan Wajid. Setelah diganti dengan Wajid itu tidak sakit-sakitan. Seperti itulah kira-kira. Ya. Karena di nama Dodol itu banyak orang yang sakit. Makanya harus diganti. Pakai nama Wajid. Si orang itu gitu loh. Setelah diganti nama Wajid, itu sudah tidak sakit lagi gitu loh. Ya. Bapak juga harus punya perumpamaannya, gitu. Bapak harus punya perbandingannya juga, gitu. Mohon maaf Pak, saya orang SD, mungkin tidak bisa untuk memakai bahasa yang intelek, gitu. Karena memang saya orang lulusan SD, wajar. Koreksi kalau benar, ya, untuk Bapak yang terhormat. Biasanya yang orang-orang kayak begini tuh, biasanya tidak jauh gitu loh. Pertama, ladangnya hilang, itu aja dulu ya. Sama seperti kayak si Ono gitu kan ya, sama kayak seperti media-media siapa itu yang namanya si Cecep, jadi hilang ituannya gitu. Terus yang selanjutnya, Pak, KDM itu baru berapa bulan, Bapak mikir aja dulu, baru berapa bulan. Terus kenapa tidak bupatinya turun? Bapak harus punya pemikiran cadangan ya, harus punya pemikiran cadangan. Kenapa harus punya pemikiran cadangan? Kemungkinan memang kebanyakan bupatinya cuek-cuek saja, banyak faktanya. Kenapa harus Kang Dedi harus turun tangan? Karena memang pejabat itu tidak boleh duduk di belakang meja, harus turun. Jadi tahu keluhan masyarakat, keluhan daerah itu harus tahu. Baru mengutus tuh ke bupati, ya, ke camat, ke desa, baru tuh diutus. Bapak harus punya pemikiran seperti itu, atau pemikiran cadangan. Paham Bapak? Ya. Semoga mengerti kata-kata saya yang kelulusan SD. Salam waras, Pak. Wahai yang mengaku putra dari Cirebon, membawa marwah Islam dari Cirebon, membawa marwah Islam dari Sunan Gunung Jati. Rasa-rasanya saya atas nama pribadi meragukan keislaman Anda. Karena sejatinya Islam adalah rahmatan lil alamin. Seharusnya Anda langsung tabayun ke KDM. Karena dalam hal ini KDM bukan saja memimpin Islam, tapi selaku di pemerintahan KDM mimpin ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Konghucu, dan lain sebagainya yang tidak saya sebutkan. Jika memang Anda benar membawa marwah Islam dari Gunung Jati, membawa marwah Islam dari Cirebon, seharusnya bukan begitu caranya. Narasi-narasi Anda itu kan sangat penuh dengan kebencian. Jadi makin ragu saya dengan keislaman Anda. Jangan ujug-ujug Anda menyesatkan. Apa hubungannya gubernur dengan candi-candi? Terkecuali candi-candi itu disembah sama gubernur. Saya rasa, saya nggak percaya kalau KDM itu nyembah gunung, nyembah batu, nyembah candi, enggak. Hanya mungkin pandangan saya juga nggak kenal dengan KDM, walaupun memang gubernur saya. Mungkin hanya ingin melestarikan budaya, melestarikan perjuangan-perjuangan leluhur kita. Ini jangan ada kaitan dan dikaitkan dengan syirik. Menurut saya Anda syirik. Ngakunya putra Cirebon yang membawa marwah Islam dari Gunung Jati, tapi mulutnya kayak tai kucing. Ngakunya membawa marwah Islam dari Gunung Jati, tapi mulutnya kayak tai kebo, pret, 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 tai kucing.
Nah, itu tadi wajah orang-orang yang benci dengan KDM ya. Dia itu selalu mengaitkan urusan politik dengan agama, urusan langit dengan urusan bumi. Ya, ini orang itu provokator, saya kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian sebagai warga Jawa Barat kalau masih mau terprovokasi dengan orang tolol seperti ini, ya rugi kalian, saya kasih tahu. Ya. Kalau kami di Kalimantan Timur ini senang kalau ada pemimpin seperti KDM. Dia turun langsung. Dia lihat itu lokasi bagaimana. Lah orang ini cuma bisa membentur-benturkan agama dengan pemimpin. Anda bisa seperti itu. Ya. Jadi tolol begitu enggak usah ditanggapi ya. Atau siapapun. Tapi di sini perlu kita ingat Pak, ya, bahwa banyak masyarakat kita juga yang nggak tahu diri. Drainase ditutup untuk kepentingan pribadi. Kemudian banjir terjadi, nyalahin pemerintah. Pemerintah melakukan penertiban, salah. Nggak melakukan normalisasi, banjir terjadi, salah. Kita juga sebagai rakyat harus tahu diri Pak. Boleh kita kritik kepada pemimpin, tapi kalau kita punya solusi, jangan hanya mengkritik, jangan hanya mengecam, jangan hanya mengancam, tapi Anda juga nggak bisa memberikan solusi kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Ya. Kalau terjadi banjir, siapa lagi yang salahin? Pemerintah lagi. Sementara mereka-mereka yang melakukan pelanggaran bikin bangunan permanen di pinggir sungai, di pinggir jalan, yang maksudnya itu jadi drainase, ya, jadi sungai kecil untuk melancarkan aliran air pada saat hujan. Kenapa nggak disalahkan? Ya. Boleh mengkritik Pak, tapi bukan mengancam. Saya tidak membela siapapun. Ya. Kalau dia benar, ya, siapapun itu kita bela. Kalau dia salah, kita harus luruskan. Ya. Bravo, semoga Anda sehat. KDM juga semoga senantiasa sehat. Itulah tadi pernyataan dari salah satu kelompok yang menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sombong dan hanya gubernur konten. Dan tadi kita sudah menemukan jawabannya dari cecaran para netizen yang bereaksi atas pernyataan tersebut. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arlan Family. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.